gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak Majelis Guru SMK Negeri 1 Lisak, terima kasih sudah bersedia berkumpul di ruang majelis guru ini dalam rangka diseminasi budaya positif untuk melengkapi tugas saya di modul 1.4 pendidikan program guru penggerak. Ibu Bapak yang saya hormati, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah diseminasi pengimbasan budaya positif. Sebelumnya, sebagai umat Muslim, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Salam berangkaikan salam yuk sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selalu kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita selalu mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Baik, Ibu Bapak, saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 rekognisi ya. Jadi Pak Alimati ya, selain saya sebagai fasilitator guru penggerak angkatan 8 Kota Solok, saya juga adalah calon guru penggerak rekognisi. Calon guru penggerak rekognisi itu artinya saya tidak mengikuti program pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak secara reguler seperti yang dilewati oleh teman-teman. Mereka kan karya, pendampingan individu, tidak. Saya selaku fasilitator, saya hanya melengkapi beberapa tugas saja. Salah satunya adalah aksi nyata budaya positif. Baik, nah teman-teman, ayo kita bermain sebentar. Yang berdua ya, yang berdua misalnya Pak Sutri dengan Pak Baitang, Pak Bangun dengan Pak Jumain ya. Nama permainannya adalah coba buka. Jadi Pak Jumain atau Ibu Eha akan mengepalkan tangan. Ya, satu. Anggap saja di dalam ini Ibu Eha adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga buat Bu Eha, gitu loh. Jadi Ibu Eji akan mencoba merayu Ibu Eha membuka kepalan tangan ini supaya bisa saja memberikannya kepada Bu NJ gitu kan. Bu NJ boleh saja meminta baik-baik atau mengancam atau mengintimidasi atau menyogok pakai uang, terserah. Pokoknya silakan teman-teman yang bisa bergabung di Beli sampai Bu Muna, satu orang. Ayo di kepala baru satu orang merayu untuk membuka tangannya. Ayo silakan kita bermain teman-teman. Iya. Bentuk materi. Apakah dia berbentuk barang cepat? Oh, memang bisa dijual, bisa dimakan, tidak. Mobil.
bawa ke tempat umum. Oh, ini kunci. Kunci motor, buku, duit, handphone. Cara mainnya. Yuk kita refleksikan dulu bersama ya. Misalnya Ibu Eha dengan Ibu Enje tadi, Ibu Eha yang memiliki, yang menempel tangan ya, Ibu Enje yang merayu. Gimana tadi Ibu Enje berhasil apa? Belum. Berhasil ya, belum berhasil membuka tangan. Kenapa kira-kira Ibu Eha nggak mau membuka tangan Ibu Eha? Di sini banyak sekali. Isinya. Banyak sekali sesuatu yang terjadi di sini ya. Belum lepas. Rayuannya. Oke, Bapak bangun dengan Pak Jumain tadi gimana? Kalau untuk menebak isinya saya berhasil Bu, tetapi untuk mendapatkan barang tersebut saya Belum juga. tidak dikasih karena Tidak dikasih. Oke, sekarang Pak Baikal dengan Pak Sukur. Ayo baru bertiga kok. Yang tadi berhasil lah ya. Siap. Baik, Ibu Bapak, walaupun ini sebagai suatu permainan, ada hal yang harus kita sadari. Yang pertama itu perubahan paradigma teori kontrol, ilusi. Teman-teman, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Sebenarnya
bayangan Ibu Indra? Itu ada peraturan yang wajib Oke, bagus sekali Bu Indra. Pokoknya kalau kita pembina upacara pun sering mengatakan disiplin. Kalau kita dengar disiplin itu ya pasti ujung-ujungnya peraturan, tata tertib. Kalau nggak disiplin, dihukum. Gitu ya, itu yang terbayang sama kita mengenai kata disiplin. Ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sebenarnya sangat berbeda. Ya. Justru ada hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau tidak digunakan, kalau tidak ada lagi pilihan lain. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, rambut harus pendek. Kalau tidak pendek, potong. Jadi dia cenderung merasa tidak nyaman dengan semua tata tertib dan aturan tersebut. Nah, sebenarnya menurut Goss dan Diana Goss dalam bukunya kata disiplin itu seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau jalan tertentu sehingga motivasi itu terbangun, motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Sebenarnya ini yang sangat kita harapkan dari diri kita ataupun dari anak-anak kita, bahwa sebenarnya yang paling penting itu adalah kesadaran diri. Ada tujuan yang dia tahu mengapa dia harus datang ke sekolah, ada tujuan yang harus dia tahu mengapa dia harus belajar. Disiplin positif itu yang pertama, tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sombongan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Disiplin positif ini muaranya adalah nilai kebajikan dalam profil belajar Pancasila. Ya, seperti kita ketahui, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Oke, sekarang kita harus lihat makna disiplin. Kalau udah pergi ke disiplin, apa bayangan Ibu Indra? itu ada peraturan yang wajib Oke, bagus sekali Bu Indra. Pokoknya kalau kita pembina upacara pun sering mengatakan disiplin. Kalau kita dengar disiplin itu ya pasti ujung-ujungnya peraturan, tata tertib. Kalau nggak disiplin, dihukum. Gitu ya, itu yang terbayang sama kita mengenai kata disiplin. Ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sebenarnya sangat berbeda. Ya. Justru ada hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau tidak digunakan, kalau tidak ada lagi pilihan lain. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, rambut harus pendek. Kalau tidak pendek, potong. Jadi dia cenderung merasa tidak nyaman dengan semua tata tertib dan aturan tersebut. Nah, sebenarnya menurut Goss dan Diana Goss dalam bukunya kata disiplin itu seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau jalan tertentu sehingga motivasi itu terbangun, motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Sebenarnya ini yang sangat kita harapkan dari diri kita ataupun dari anak-anak kita, bahwa sebenarnya yang paling penting itu adalah kesadaran diri. Ada tujuan yang dia tahu mengapa dia harus datang ke sekolah, ada tujuan yang harus dia tahu mengapa dia harus belajar. Disiplin positif itu yang pertama, tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi
membuat keyakinan kelas. Dan ini memang sudah menjadi cita-cita saya di semester ganjil nanti, bahwa kita perlu membuat suatu kesepakatan di dalam kelas tersebut. Nah, keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan seseorang. Jadi ada kesepakatan yang kita sepakati di kelas, ya. Dan keyakinan kelas itu disepakati bersama, dibaca, ditempelkan di dalam kelas. Nah, ini contohnya. Keyakinan yang pertama ini contoh aja ya, Bapak. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi ketika muncul peristiwa pembulian di kelas keperluan TP, kan, kita bisa memanggil anak-anak tersebut dan kita lihatkan keyakinan yang sudah kita sepakati. Bukankah di kelas kita ada keyakinan diterima dan dimiliki? Berarti kita semua di sini harus saling menghargai dan tidak boleh dibuli. Dan mudah-mudahan nanti bisa kita wujudkan bersama nanti di kelas. Nah, teman-teman yang saya hormati, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini saya kepikir sekali setelah membaca ini, Ibu Indra, ketika saya teringat dengan anak Ibu Indra Ahmad Ali. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan awal. Saya melihat Ahmad Hukum atau Hajar di kelas 2. Saya merasa mereka pengen diakui. Dia suka mengganggu temannya. Sebenarnya tidak ada rasa apapun. Bukan karena temannya jahat atau apa. Dia pengen diakui. Dia seperti saya lihat, dia pengen mendapatkan pengakuan atau power. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ada teman-teman, ada anak kita tuh suka menjahili. Suka menjahili. Gak ada niat itu ibu-ibu ini. Ngomong kamu gak ada niat. Cuma jahil aja, coleknya. Rupanya kebutuhan dia untuk merasa senang. Dan secara emosional, kalau ada dari 5 kebutuhan dasar manusia ini yang tidak terpenuhi, maka akan menjadi perilaku menyimpang pada anak-anak. Oke, 5 posisi kontrol. Ayo, ini kita refleksikan ya. Kalau saya seringkali sebagai pembuat rasa bersalah, ini bisa kita cek sama diri kita. Kita itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Boleh kita jujur sama diri kita ya. Yang pertama, oh iya, saya putar YouTube sebentar ya, teman-teman. Nanti bisa kita menyambungkan lagi nih paling nggak ya. Sebentar ya teman-teman, suaranya disambungkan dulu. Ya, apakah kita itu penghukum, pembuat rasa bersalah? Kalau penghukum itu jelas ya, pakai tunjuk-tunjuk. Kamu terlambat lagi, kamu terus yang terlambat. Solutions device will connect to the successfully. Ayo teman-teman kita dengarkan 5 posisi kontrol. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang guru agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya.
kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hampir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, Ada poso yang saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ini adalah guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa
Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Karena saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi,
Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, kita sudah sama-sama ketawa tadi dan sudah menyadari kita sebenarnya di posisi yang mana dari kelima posisi kontrol tersebut. Dan memang saya ingat juga kita masih dalam tahap menuju ideal, ya. Dan seperti yang dikatakan oleh narasumber tadi bahwa perjalanan untuk menuju tahap manajer itu bukan perjalanan yang mudah, tetapi bagaimana kita mau mencoba tahap demi tahap. Oke, baik, kita lanjutkan restitusi. Ya, ini seperti adegan ibu guru tadi terhadap Maren ketika dalam posisi sebagai manajer. Artinya dia menawarkan solusi kepada Maren dan Maren yang mencari sendiri solusinya apa. Ya, jadi tidak dari kita sebagai guru kita buat siswa tersebut membuat satu pilihan yang bisa dilakukannya. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikatakan segitiga restitusi ya teman-teman. Yang pertama, yang di sini menstabilkan identitas. Harus kita tekankan, harus kita sampaikan kepada anak-anak bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi, kalau ada murid kita yang melakukan kesalahan, itu bukan dosa. Ketika murid-murid kita melakukan kesalahan, kita harus meyakinkan mereka itu hal yang biasa, bisa diperbaiki. Jadi dia tidak merasa gagal. Nah, ini di dalam tahap menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena apa? Setiap apa yang dilakukan murid itu memiliki tujuan. Apakah itu perilaku positif? Apakah perilaku negatif? Pasti memiliki tujuan. Ketika dia mengganggu temannya dalam tanda kutip perilaku negatif, pasti ada tujuannya. Ya, apakah dia tadi mencari kesenangan seperti itu ya untuk memenuhi kebutuhan dasar dia. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti yang dikatakan oleh ibu guru tadi kepada Karen, ya. Apa keyakinan yang diyakini oleh kita tersebut? Ketika kita menstabilkan identitas, kita mengubah identitas anak dari orang yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita bisa bilang, ya nak berbuat salah itu nggak apa-apa kok. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dulu. Kita bisa menyelesaikan ini, jangan khawatir. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan. Nah, kita bisa membuat suatu tindakan. Padahal kamu bisa melakukan
misalnya Saputra tidak masuk ke kelas saya, dia cabut. Ketika saya tanya, pasti dia memiliki alasan kenapa dia tidak masuk ke kelas saya. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk diberikan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpikir menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Oke, kita nonton video lagi. Harus dikonek lagi nih Pak Lina ya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ya, bagaimana kita menerapkan Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaise. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Enggak Pak, enggak banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Enggak banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngapain mereka lah Pak. Enggak banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksudnya dia saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksudnya dia tidak tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih keras lagi. Dan yang membutuhkan. Iya Pak. Untuk saya masih bersahabat dan hanya membentak saja. Terus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak, Pak. Capek Pak jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak
menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa menjadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, Bapak yang saya hormati, itu adalah salah satu bagaimana praktek menjalankan segitiga restitusi. Artinya apa? Saya juga melakukan refleksi kepada diri saya. Ketika murid-murid kita melakukan suatu kesalahan dan dia bersedia berjumpa dengan kita menggerak meja. Jadi secara langsung kita katakan bahwa tindakan itu salah dan apa hal yang bisa dia lakukan. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, sangat menarik membahas budaya positif ini karena memang langsung berkaitan dengan kita, bagaimana penerapan kita, bagaimana interaksi kita dengan murid-murid kita. Ada yang mau ditanya? Silakan, Abang Marga Rajan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya tadi tentang mungkin hukuman dan sering sekali mungkin ini sepele tapi sering kita temui. Iya benar. Pertanyaan saya itu jika seorang anak nama Budi lah itu ingin bercita-cita menjadi seorang tentara, di mana Budi ini tidak terlalu suka dengan pelajaran teori seperti bahasa Inggris, kimia, dan sebagainya. Dan anak kita ini bernama Budi ini lebih suka pelajaran praktek di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, kalau tadi Ibu saya lihat ada slide Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, bahwa seorang anak tidak bisa dipaksa dan berhak bebas memilih di mana yang disukainya. Bu, jadi bagaimana sih Bu agar si anak tersebut, si Budi, cita-citanya itu tercapai? Apakah saya membuat sebuah hukuman atau bagaimana? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin bisa jadi bahan diskusi kita. Karena seperti yang saya katakan tadi, ketika Yohanes menyerahkan pelajaran matematika dengan saya, duduk dia di situ mengikuti pelajaran saya, udah syukur. Nggak usah lagi paksakan dia menulis segala macam. Tapi ketika saya masuk dengan pelajaran simulasi dan komunikasi, kita bisa komunikasi. Nah, terima kasih Pak Bangun. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar bahwa murid bebas menentukan pilihan dia.
dalam lagi Pak Bangun ya mengenai balik lagi nanti ke pembelajaran diferensiasi tersebut. Cuman kalau kita kaitkan dengan materi kita pada hari ini, bagaimana kita membuat suatu keyakinan kepada diri dia bahwa walaupun dia tidak menyukai pelajaran itu sesuai dengan keyakinan yang di kelas kita yang kita sepakati bahwa kita harus ada di situ. Bukankah berbuat baik itu adalah suatu keyakinan? Bukankah dengan tinggal di kelas mengikuti semua mengikuti arahan itu adalah suatu kebaikan, suatu kebajikan? Saya pernah mempertanyakan ini ketika saya di waktu seminar itu mengenai rambut panjang. Ya, mengenai rambut panjang. Terus terang teman-teman, murid-murid kita ini adalah usia remaja yang sudah memiliki idola. Ya, seperti si Jamutin, idolanya Lee Min Ho. Ya kan? Makanya rambutnya panjang. Seperti itu kan. Dan dia sebenarnya merasa percaya diri ketika rambutnya panjang. Dia merasa tampan, merasa sangat mempesona kalau rambutnya panjang. Seperti itu. Nah, kita gurunya malah dengan paksa memotong rambut itu. Iya kan? Kita maksa loh, kita jambak rambut dia. Padahal besok tahun baru loh ibu. Dia sudah menanyakan rambutnya untuk khusus tahun baru. Dan kita dengan cara memaksa memotong rambut tersebut. Nah itu pasti kalau kita kaitkan dengan merdeka belajar tadi Pak Bangun, kita sudah sangat menyalahi tersebut. Makanya balik lagi banyak sekali kasus-kasus yang kita dengar hanya karena pemotongan rambut kasus HAM dilaporkan segala macam. Nah, ini bukan masalah kita aja Pak Bangun. Masalah sekolah-sekolah lain juga seperti itu masalah rambut ini. Janganlah dulu pergi ke pelajaran ya masalah rambut ini. Jadi bagaimana kita harus semua membuat suatu kesepakatan kelas, membuat suatu keyakinan, membangun kesadaran intrinsik dari dalam diri dia bahwa oh iya, saya kan anak TKR, maka rambut saya kan harus rapi. Kenapa harus rapi? Nanti saya nanti mengoperasikan alat itu kalau rambut saya panjang nyangkut, kan membahayakan keselamatan saya. Saya kan anak TKR, nanti kan saya mau ke kafel. Kalau di kafel kan rambutnya harus rapi. Mungkin kita harus menanamkan keyakinan itu kepada anak-anak. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Bu Eva, anak-anak itu melakukan sesuatu kan karena ada sesuatu, ada sebab. Kenapa rambut dia panjang? Ada alasannya loh. Gitu. Jadi mungkin seperti itu jawaban saya. Atau ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Gimana Pak Bangun? Nyambung nggak Pak Bangun? Iya, kali lagi kalau saya hubungkan dengan materi kita pada hari ini, betapa penting kita membuat keyakinan kepada Budinya, walaupun cita-cita Budi itu adalah TNI atau polisi, kita harus tetap belajar kimia. Kenapa? Budi tahu nggak orang-orang yang sudah mati, misalnya di medan peperangan, sudah bangkai tidak dikenali lagi, bisa bisa diketahui siapa orangnya. Gimana caranya Bu? Dengan melakukan tes DNA. Gimana caranya itu Bu? Nah, itu kita belajar di sains, belajar di fisika. Ya, ada lagi ibu bapak yang saya hormati. Iya, memang saya minta
di papan-papan pengumuman di kelas-kelas itu namanya tata tertib. Itu gunanya apa? Tata tertib itu sih. Kenapa harus ada tata tertib itu sih? Supaya apa itu kira-kira? Masuk jam berapa itu? 7.30. Itu kan ada tata tertibnya. Hari Senin baju ini, hari Rabu baju ini. Itu namanya tata tertib. Oke anakku, ada nggak kalian yang melanggar tata tertib? Ada yang bilang gini loh, Nisa, tata tertib itu kan untuk dilanggar gitu ya. Nah, anak ibu, kita akan coba konsepnya itu adalah kepada keyakinan kelas. Artinya ada peraturan atau kesepakatan yang kita buat bersama-sama. Kita buat bersama-sama, kita susun bersama-sama, dan kita melakukannya juga bersama-sama gitu loh. Jadi kita tidak hanya menjalankan peraturan yang kita tidak tahu siapa sih yang buat itu. Karena nggak cocok di hati, gitu kan. Nah, itu dia keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang kita yakini dan memang harus kita lakukan di kelas kita 11 3. Nah, anak ibu, biasanya kalau peraturan itu dulu dilarang membuang sampah, dilarang merokok, dilarang, contohnya apa? Dilarang membuli teman. Nah, kalau keyakinan kelas kita coba ganti, jangan kalimat pakai dilarang. Kalimatnya itu positif. Contohnya, aku menghargai temanku. Nah, jadi seperti apa namanya? Kita nggak seperti kayak di dikte gitu. Fitri, dilarang membuang sampah. Jadi, kadang-kadang kalau ada kata-kata dilarang tuh malah kita makin ini ya, bahasanya melunjak gitu kan. Makin melunjak gitu. Tapi kalau dikatakan aku menghargai temanku,
Oh, banyak sekali. Oke. Boleh ditulis kemudian. Kemudian ditempelkan di sini ya Nanda. Nggak apa-apa saya. Nggak apa-apa. Satu aja. Apa menurut kalian yang memang harus kita buat di kelas kita supaya aman nyaman untuk semuanya. Kalau sudah sih boleh. Nggak apa-apa. Nanti bisa dibaca. Nanti kita baca. Tempel aja musik. Silakan musik. Terima kasih. Yang lain boleh ya ditempelkan. Karena sudah. Sudah, ayo, silakan. Silakan ditempelkan. Yohanes silakan masih proses. Sudah. Boleh ditempelkan Mas. Apa yang menurut Yohanes harus ada di kelas kita? Yang menurut
nama saya Elni Selamat Wahidahi. Saya kelas 11 TKJ dari SMK Negeri 1 Huristak. Menurut saya, keyakinan dalam suatu kelas itu penting supaya siswa di kelas itu lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Febrianus Lase. Saya dari kelas 11 TKJ, asal sekolah saya SMK Negeri 1 Huristak. Saya senang ada keyakinan di suatu kelas supaya kita lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih.